Yang paling berkesan itu ya diteriaki di lapangan sama salah satu pimpinan fakultas. Itu pada saat itu pada saat berdemonstrasi. Demonstrasi diteriaki apa? Bisa disebutkan? Bahasa kotor yang menurutku itu tidak bisa kubayangkan bahwa seorang akademisi setingkat pimpinan fakultas akan mengucapkan hal itu ke saya di depan mahasiswanya. Itu bagaimana itu, Dir? Karena yang terakhir saya dengar ya, kau mendapatkan berbagai intimidasi, ya, hanya sekaitan dengan tulisan itu. Sebenarnya apa sih isi tulisan itu? Fik UNM, simbol Fakultas Jahiliyah. Saya kembali lagi di podcast Makassar Bicara. Ini rekan-rekan sekalian, hari ini kita kedatangan narasumber yang tentu teman-teman mungkin tunggu-tunggu, terutama di lingkungan kemahasiswaan di Kota Makassar. Mari kita sapa dulu, Dirga, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Waduh, apa kesibukan akhir-akhir ini, Dir? Ya, kesibukan akhir-akhir ini ya kadang sering di sekolah, kadang sering juga di lapangan untuk liput-liput berita dan segala macam. Kurang lebih selain itu sering juga di kampus diskusi sama teman-teman. Kurang lebih itu saja. Oke, jadi selain mahasiswa, kau juga ini sebagai salah satu jurnalis ya di Kota Makassar? Ya, bisa dibilang begitu, dan bisa dibilang masih baru sih, belum terlalu lama. Kau ini selama di kampus sekarang semester berapa kah, Dir? Sekarang harus dibuka kah di sini? Ya buka dong. Supaya kan teman-teman juga tahu itu siapa. Saya di kampus baru semester 9. Semester 9? Iya. Wah, enggak lama lagi DO kalau begitu. Ya, sebutannya orang seperti itu sih. Yang saya dengar tentang kau ini pernah di BEM ya, betul? Iya, saya pernah di Badan Eksekutif. Oke, sebagai? Kebetulan amanah kemarin itu dari Presiden di Menteri Sosial dan Politik. Oke, wah, berarti bisa dibilang sentral dong. Ya, orang-orang juga menganggapnya begitu sih. Oke. Tapi sebenarnya di struktur BEM kan kau kan di fakultas ya? Iya, di tingkat fakultas. Fakultas Ilmu Pendidikan di UNM. Betul. Berarti di antara katanya ya, di antara bidang-bidang yang ada di BEM maupun di BEM fakultas itu katanya Minsospol itu yang paling yang paling greget ya, yang paling diperhitungkan sama birokrasi misalnya. Itu betul atau tidak? Karena kan kau pernah merasakan itu kan? Iya, betul. Itu bagaimana dia? Kalau menilai itu pertama dari dari sudut pandang publik misalnya. Memang beberapa mahasiswa, bukan beberapa sih, banyak mahasiswa yang menilai Sospol itu memang sentral dan pasti dilirik. Hanya tidak sembarang menaruh orang di situ. Cuman kalau dari sisi birokrasi, saya tidak bisa pastikan sih apakah itu betul-betul dilirik sama birokrasi atau tidak. Cuman dari pengalaman saya di lapangan, mungkin ya memang dilirik sama birokrasi. Dilirik. Iya. Tapi memang secara fungsional dia lebih dibebankan banyak tugas ya, atau bagaimana itu kalau di antara bidang yang lain? Ya. Karena kan ini kan berurusan dengan mahasiswa, kemudian isu-isu. Dan kalau ada masalah di kampus, langsung ditembak di kalian toh, karena kalian yang mengusung kemudian mempropagandai. Itu seperti apa itu? Artinya kau berani mengambil posisi itu dengan risiko yang ada selama ini, selama menjabat di situ, apa yang paling kau rasakan, Dirga? Ya mungkin agak-agak mengerikan sedikit,
untuk kau sebagai seorang mahasiswa. Gitu ya. Kalau dibilang tadi di awal sebelum itu disinggung masalah berat tidak ya bebannya. Kalau dibilang berat tidak, ya bagaimana ya? Kan kita tahu organisasi itu ada pembagian tupoksi kerja. Masing-masing kementerian khususnya di badan eksekutif itu punya proporsi tugasnya. Khusus di Sospol ya sebenarnya kalau dibilang kerja semua kayak tadi yang disebutkan propaganda apa dan segala macam sebenarnya bukan kami yang kerja. Itu ada kementerian khusus media dan propaganda. Cuman tadi yang disebutkan memang resiko bisa saya katakan memang lumayan tinggi karena Kementerian Sosial dan Politik bisa dikatakan sebagai yang menggawangi kerja-kerja lapangan untuk mengadvokasi isu-isu mahasiswa. Nah, kalau soal apa tadi singgung masalah intervensi-intervensi ya. Kalau masalah intervensi saya cukup merasakan banyak intervensi. Banyak. Salah satunya saja yang paling terkesan sampai sekarang. Yang paling berkesan itu ya diteriaki di lapangan sama salah satu pimpinan fakultas. Itu pada saat itu pada saat berdemonstrasi. Demonstrasi diteriaki apa? Bisa disebutkan? Bahasa kotor yang menurutku itu tidak bisa kubayangkan bahwa seorang akademisi setingkat pimpinan fakultas akan mengucapkan hal itu ke saya di depan mahasiswanya. Tapi terlepas dari itu, Dir, saya mau bilang begini. Dengan tanggung jawab seperti itu, kemudian mendapati risiko, ya. Selama ini kau merasa terganggu tidak dari perkuliahan kalian di kampus semenjak menjadi pengurus BEM? Apakah memang intervensinya semakin kuat itu bahkan sampai kepada intervensi akademik atau seperti apa? Ya, kalau misalnya mau ditanya sampai intervensi akademik, secara objektif saya tidak bisa katakan bahwa ya memang diintervensi sampai situ. Cuman ini secara firasat saja, firasatku ada menuju ke situ. Karena beberapa urusan administrasi yang kuurus di tingkat jurusan maupun fakultas itu dipersulit, merasa dipersulit. Ya, saya merasa dipersulit. Tidak ada kejelasan. Tidak ada kejelasan begitu. Ini lebih rinci lagi, Dir. Saya mau bertanya tentang Anda kan juga dikenal selama ini salah satu kolumnisnya atau penulis tetap di salah satu media, misalnya di Makassar Bicara ID, yang sekarang kita dalam posisi podcastnya ya. Ada beberapa tulisan yang kemudian dibaca oleh teman-teman dan salah satunya adalah tulisanmu. Kalau tidak salah kemarin itu sekitar topiknya adalah persoalan di Fakultas Ilmu Keolahragaan di FIK-UNM Bantai-Bantai. Itu bagaimana itu, Dir? Karena yang terakhir saya dengar ya, kau mendapatkan berbagai intimidasi, ya, hanya sekaitan dengan tulisan itu. Sebenarnya apa sih isi tulisan itu? Jadi isi tulisannya itu sebenarnya ya sederhana. Isi tulisannya itu hanya seputar kan tugas saya di badan eksekutif kemarin itu mengerjakan isu. Jadi isi tulisan saya itu kebanyakan isu-isu yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Itu saja isinya. Tapi pada saat menulis itu kau masih menjabat ya? Enggak. Pada saat itu saya masih menjabat. Masih menjabat sebagai Menteri Sosial dan Politik. Isinya sebenarnya apa sih? Bisa diceritakan ke teman-teman, singkat saja ya. Salah satunya saya singgung karena di Fakultas Ilmu Keolahragaan itu tidak ada lembaga kemahasiswaan. Baik itu himpunan tingkat jurusan dan badan eksekutif tingkat fakultas. Pertama. Terus kedua Sarpras. Sarana, prasarana. Iya, sarana dan prasarana juga masalah di sana. Terus ketiga yang kusinggung di situ, tunggu saya ingat dulu ya. Ketiga itu yang kusinggung adalah tentang stakeholder di fakultas itu. Saya mau menyampaikan bahwa tanggung jawab ini ada di pimpinan fakultasnya. Dalam hal ini dekan ya? Dalam hal ini ya. Dekan. Kita masuk dulu di poin pertama nih. Kan tadi disebutkan bahwa salah satu poin dari tulisanmu itu kan judulnya apa lagi? Saya lupa. Judulnya itu FIK-UNM, simbol Fakultas Jahiliyah. Wah, luar biasa. Kalau dari judul ini kau
kocap orang memang jadi sama-sama jahili. Jadi memang agak-agak rada-rada sensitif ya, Dir. Oke, Dir. Poin pertama tadi kau sebut bahwa tidak ada lembaga kemahasiswaan. Iya. Itu bisa kau ceritakan itu sedikit tentang seperti apa sih sebenarnya itu dalam masalahnya itu di bagian lembaga itu? Iya. Karena yang kita dengar selama ini ya, LK di FIK itu sebenarnya dulunya besar ya. Betul. Karena salah satu juga mantan presiden mahasiswa di tingkat universitas ya, BEM universitas itu adalah dari sana. Iya. Nah, itu kemudian bisa redup dan kemudian banyak masalah. Nah, kira-kira dari tulisanmu itu kau bahas itu dalam hal apa? Khusus di LK itu. Yang kubahas itu tentang saya lebih kaitkan dengan dosen segala macam. Karena selain 3 tadi itu dosen juga aku singgung situ. Jadi kenapa saya singgung lembaga kemahasiswaan? Karena menurut saya satu-satunya entitas di kampus yang bisa menjaga nilai moral akademis universitas itu lembaga kemahasiswaan. Jadi ketika lembaga kemahasiswaan tidak hadir di situ dan dia tidak kritis terhadap ketimpangan yang ada di kampus, jadinya semua masalah khususnya di Fakultas Ilmu Keluargaan itu sampai pada klimaksnya. Bahkan masalah yang ada di sana itu ternyata beberapa teman-teman sampaikan, bahkan saya setuju kalau masalah di sana itu lebih gawat dibanding fakultas-fakultas yang lain. Berarti bisa dibilang bahwa fakultas ini yang paling parah gitu. Menurut saya yang paling akut penyakitnya. Betul. Tapi bukan berarti fakultas lain tidak punya penyakit ya. Iya, fakultas lain juga pasti. Tapi saya mau konfirmasi nih, Der. Kan kau katakan tadi bahwa salah satu masalahnya di FIK adalah redupnya lembaga kemahasiswaan. Bukan berarti tidak ada ya. Iya. Berarti ada beberapa LK yang masih jalan gitu. Iya, ada beberapa. Kan yang kita dengarkan belakangan ini bahwa BEM fakultas itu vakum. Sampai sekarang vakum. Sampai sekarang. Itu bagaimana nanti ceritanya? Di tahun saya sudah lupa tahunnya. Padahal kemarin saya tulis. Cuman press terakhir kok enggak salah di tahun 2018 kayak itu. Mungkin bisa dilihat teman-teman tulisanku seperti tahun berapa di situ saya tuliskan. Di situ presiden terakhir sepertinya belum sempat dilantik. Cuman dia melakukan demonstrasi. Itu 2018. Kalau enggak salah ingat ya. Di situ. Itu press terakhir di olahraga. Dia lakukan demonstrasi di situ dan direpresif habis-habis oleh dosennya. Dalam artian represif? Kalau dari pengakuan beberapa teman dan beberapa tokoh terkait waktu aksi itu, dia bilang ada yang ditarik, diseret masuk ke dalam ruangan dan dipersekusi sama dosen. Dipersekusi, dipukuli? Iya, dipukul. Waduh, di dalam situ. Ini bukan pengakuan teman-teman langsung. Ya, bilang dipukul. Terus aksi waktu itu juga sempat diporak-porandakan sama beberapa dosen. Beberapa dosen, tidak hanya satu orang, tapi beberapa dosen. Itu saya singgung, ada kawan bilang bahwa salah satu aktor dosen di situ itu punya keahlian di seni bela diri. Jadi saya singgung di tulisan. Harusnya seni bela diri itu setidaknya minimal itu untuk melindungi diri dari tindak kejahatan kan. Ini bukan dipakai untuk melindungi diri. Tapi melakukan kejahatan. Tapi untuk menurutku melakukan kejahatan pada mereka ini yang tidak berbuat jahat. Itu masalahnya. Berarti memang sih karena fakultas olahraga itu kan pasti juga punya diri ya, tapi mungkin menurut pandanganmu itu kemudian disalahgunakan. Tapi itu dosen ya? Dosen, pengakuan teman-teman dosen. Waduh. Bagus diajak di Makassar bicara. Boleh lah. Tapi jangan bela dirinya. Pikirannya. Betul. Kalau bela dirinya saya tidak berani. Oke, Der. Itu tadi poin pertama ya tentang lembaga kemahasiswaan bahwa LK kemudian mati di FIK itu karena persoalan represif dari kalangan orang-orang dalamnya. Betul. Mulai dari dosen sampai dekannya. Sampai kemudian sampai sekarang tidak aktif, vakum ya. Sampai sekarang. Itu untuk BEM-nya. Yang kedua tadi persoalan Sapras. Yang kau tulis itu bagaimana sebenarnya kondisi Sapras di sana? Kalau kondisi Sapras
beberapa informasi yang berhasil saya kumpulkan. Salah satunya itu kolam renang itu di sana, yang dipakai untuk praktik teman-teman olahraga. Itu ternyata tidak layak pakai. Maksudnya mereka. Maksudnya tidak layak pakai? Mereka mengaku bahwa kolam renang di sana itu kotor, tidak pernah dibersihkan di sana di Fakultas Ilmu Keluargaan. Itu satu. Kedua, saya tulis di tulisan itu. Saya sampaikan bahwa kita tidak perlu berbicara sarpras terlalu jauh karena di Fakultas Ilmu Keolahragaan ruangan untuk kuliah saja itu sulit dalam artian harus berebutan untuk masuk dalam satu ruangan ini. Berarti bisa dibilang bahwa jumlah mahasiswa lebih banyak dibandingkan kelas begitu? Ya, bisa dibilang seperti itu. Lebih banyak mahasiswanya. Kau pernah tidak ke sana lihat kolam renang itu yang kau maksud itu? Kalau jalan ke sana melihat langsung kolam renangnya tidak pernah. Tapi untuk jalan-jalan di Fakultas Ilmu Keolahragaan saya pernah masuk dalam situ. Tapi memang kondisinya ini memprihatinkan. Kalau pengakuan yang mana ini? Yang kolam renangnya? Enggak. Kan kau tadi bilang pernah ke sana jalan-jalan. Iya, pernah ke sana jalan-jalan. Terus melihat apa? Kondisi? Kalau kondisi di sana saya tidak bisa masuk langsung ke dalam melihat langsung. Cuman saya hanya melihat dari luar saja. Dalam artian ini ya masuk di dalam parkiran, menunggu diskusi sama teman-teman di situ sambil dengar cerita. Tapi pernah saya ke sana, tapi memang warna hijau airnya. Pernah. Waktu itu kemarin kan kebetulan ada satu letting angkatan yang juga dari baru kan. Kuliah di FIK di fakultas itu. Saya datang lihat dia pertandingan bola itu hari. Betul-betul kolam renang itu warna hijau. Itu kayak kursi ini lebih hijau lagi tuh. Parah sekali itu berarti ya. Ya, saya bilang wah ini lumut semua di dalam ini. Jadi memang secara fakta, saya juga pernah mengalami langsung dan memang kondisi airnya kurang baik ya. Itu yang kedua. Jadi persoalan LK, kemudian persoalan Sarpras. Nah ini yang terakhir ini yang perlu kita diskusikan, Dir. Ini kan persoalan apa tadi yang terakhir kamu bilang? Soal stakeholdernya, dekannya. Yang kita dengar ya. Iya. Yang saya dengar selama ini dan dari beberapa teman-teman mahasiswa, katanya dekan itu terlalu otoriter. Ya. Itu kau pernah dengar tidak itu? Kalau itu saya pernah dengar soal itu. Bahkan beberapa pengakuan teman-teman, salah satu alasan kenapa lembaga Meswan tidak hidup di sana, mulai redup, itu karena dekannya katanya itu memang tidak menghendaki aktifnya lembaga Meswan di sana. Kalau pengakuan teman-teman dia bilang takut di demo. Takut di demo. Iya, pengakuan teman-teman ya. Dia bilang begitu. Tapi berarti bisa dibilang dekan ini kan tangan besi juga ya di sana. Ya, bisa dibilang. Karena ada ratusan bahkan mungkin ribuan mahasiswa di FIK itu enggak bisa ngapain. Iya. Hanya seorang dekan begitu. Tapi kita dalam sini bukan untuk memprovokasi. Betul. Mendiskusikan mendiskusikan. Mungkin ini paling terakhir ini dia. Apa pesan Dir gini tuh teman-teman mahasiswa? Kan ini kan musim maba. Kan di UNM sudah menerima. Maba di UNM berapa masuk? Terakhir ku dengar kabar itu ada 11 ribuan. 11 ribuan. Angkatan 2023. Kau titip pesan ke maba dengan kondisi yang pernah kau lalui apa? Apa yang paling kau sampaikan? Saya masih mau bahas ini ya, olahraga dulu ya. Tadi soal dekannya itu, kalau dibilang otoriter, cuman saya tidak pernah lihat bukti langsung intervensinya lewat situ dari dekan langsung, tidak pernah. Cuman beberapa berita dari khususnya di profesi UNM, pernah ada stakeholder di fakultas, cuman saya lupa rincinya, nanti kalau salah bisa dilihat di profesi. Dia melarang, dia menginstruksikan kepada beberapa stafnya jangan melayani mahasiswa yang aktivis. Nah, itu. Dan ketika ada mahasiswa yang ketahuan demo, yang menyuarakan, berekspresi dan segala macam, itu dipersulit di masa perkuliahannya. Itu dipersulit, intervensi akademik. Nah, itu pengakuan teman-teman. Makanya kemarin sempat terakhir diskusi sama teman olahraga, dia bilang
sulit kami karena beberapa mahasiswa takut dipersulit di perkuliahannya. Bukan beberapa kalau begitu, karena sekarang tidak ada melawan. Justru banyak ya, semuanya. Kayaknya semuanya. Waduh, ini bahaya. Luar biasa keberhasilannya ya. Ini demokrasi ini dikungkung ini di fik ya. Ya. Dan kok bisa ini bisa menjalar ke fakultas saya kalau begitu? Itu menjadi ketakutan saya karena profesi UNM kemarin, bukan kemarin sih, beberapa bulan yang lalu saya baca ceritanya bahwa dekan Fakultas Ilmu Keluargaan itu menjadi salah satu calon kandidat. Kandidat apa ini? Rektor. Saya kira wapres. Ini terakhir nih, kau jawab tadi itu. Apa pesan kau itu? Pesan saya untuk teman-teman mahasiswa baru, yang paling sering saya banyak temui di mahasiswa baru itu dia lebih banyak mengekor di dosennya. Oke, dosen. Jadi apa dia bilang dosennya, itu yang dilakukan. Itu yang dilakukan. Tapi saya kira itu enggak masalah. Iya, itu tidak masalah. Hanya saja ketika dia ikuti maunya dosen tanpa berpikir dulu apakah yang diinginkan oleh dosen ini benar atau tidak. Nah, itu yang salah. Karena baru-baru ini saya sebenarnya sedang melakukan satu riset. Cuman ada mahasiswa yang saya minta tolong untuk kebutuhan sampel saya, dia tidak mau berikan dengan alasan operator jurusannya melarang. Operator jurusannya melarang. Ini pada saat saya tanya kenapa operator jurusan melarang, dia tidak mau jawab. Nah, ini yang aku maksud. Tidak apa-apa mengikuti dosen, tapi coba pikir-pikir dulu, rasionalkah tidak itu? Kan jangan asal ikut-ikutan begitu. Jangan asal ikut-ikutan. Karena podcast sebelumnya sempat saya nonton bahwa kampus itu, kata narasumber sebelumnya, itu kan tempat yang ilmiah. Nah, semua punya landasan ilmiah. Nah, ketika hanya ikut-ikutan saja tanpa punya ada alasan rasional, nah, itu menurutku patut dipertanyakan jiwa universitas. Teman-teman sekalian, barusan kita dengar ya bagaimana cerita kelam sekaligus juga bumbu-bumbu motivasi perjuangan yang pernah dilalui oleh Sosok Dirga yang pernah menjadi Kemensos di BEM FIP UNM dan juga akhir-akhir ini menjadi seorang jurnalis di Kota Makassar. Pesannya tadi, jangan asal ikut-ikutan dan jangan membenarkan yang biasa, tapi membiasakan yang benar. Betul. Nah, saya kira ini menjadi pesan penting ya bagi maba yang baru mengenal kehidupan kampus, baru mengenal universitas, dan ini sangat-sangat penting untuk teman-teman tonton nanti ke depannya. Nah, nanti teman-teman yang penasaran dengan tulisan Dirga, nanti kita akan cantumkan di deskripsi video ini. Supaya teman-teman juga bisa mengekspos lebih jauh apa sih isi pikiran Dirga melalui tulisan itu. Mungkin demikian, terima kasih Bung Dir sudah hadir dan berbagi cerita dengan kami. Jangan lupa teman-teman sekalian dukung channel ini dengan membagikan, dan tentu kita membuka ruang bagi teman-teman mahasiswa untuk juga menuangkan pikiran dan tulisannya di Makassar Bicara ini. Mungkin demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.